Album Berharap Pada Timur milik musisi berbakat Salma Salsabil berhasil masuk ke dalam nominasi album pop terbaik dan album terbaik AMI Awards edisi ke-28 tahun 2025. Dan berikut adalah 8 hal yang membuat album ini menjadi kandidat kuat untuk memenangkan AMI Awards tahun ini. Versi on the spot? Enggak deng, versi Salma Zing. 1. Makna filosofis yang kuat. Memilih judul album yang implisit dan metafora, Berharap Pada Timur ingin menyampaikan sebuah pemaknaan yang luas, yang bisa dipahami dari berbagai sudut pandang. Kata timur secara filosofis dapat diartikan sebagai sebuah permulaan, tapi juga dapat dipahami sebagai penanda akan sesuatu yang baru. Dan ya, album Berharap Pada Timur menawarkan sesuatu yang berbeda di tengah keseragaman karya di pasar musik Indonesia. 2. Terkonsep dengan baik. Gak seperti pada umumnya album pop yang terdiri dari beberapa single yang lebih dulu dirilis, Berharap Pada Timur hanya memasukkan satu single lama, yaitu Bunga Hati, ke dalam tracklist di album ini. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah konsep yang ingin diterapkan oleh album ini. Gak hanya secara storyline, tapi juga tone yang sama dari sisi musikal. 3. Produksi yang matang. Masuknya album Berharap Pada Timur ke dalam kedua nominasi AMI Awards tahun ini membuktikan kualitas produksi album ini nggak kaleng-kaleng. Digawangi oleh Six sebagai produser, ditambah Salma sebagai sarjana penyajian musik, album ini memang terdengar sangat matang dari semua aspek produksi. Mulai dari composing, recording, mixing, dan mastering, semuanya dikerjakan dengan sangat apik dan cantik. 4. Komposisi musik yang kaya. Kalau boleh jujur, album Berharap Pada Timur justru lebih mirip sebuah album The Best Of, yang semua tracknya terdengar sama kuat dari sisi karakteristik musik. Keberanian Salma memasukkan berbagai macam influence musik di album ini menunjukkan kualitas nyali seorang musisi kelas tinggi. Alih-alih mengutamakan pengaruh musik mainstream, Salma justru mengombinasikan pop modern dengan nuansa pop klasik hingga unsur-unsur black music. 5. Salma sebagai komposer. Nggak banyak loh, ada musisi yang terlibat sebagai komposer hampir di semua track di sebuah album perdana. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dan latar belakang pendidikan musik itu nggak bisa bohong. Biasanya nih ya, sebuah album perdana itu bisa terkesan shaky. Tapi albumnya Salma malah langsung mendominasi AMI. Jumawa, enggak, ini fakta. 6. Karakteristik yang kuat. Gak hanya soal proses produksi yang mantap, album Berharap Pada Timur juga mencuat dengan karakter musik yang kuat, yaitu pop retro. Hampir semua track di album ini menggunakan pendekatan dan output instrumen khas pop klasik, namun tetap memadukannya dengan unsur musik modern. 7. Eksplorasi vokal Salma. Meskipun masih didominasi dengan musik mid-tempo, namun beberapa track di album ini mampu mewadahi eksplorasi vokal Salma menjadi lebih luas. Salah satunya ada pada track Sesal yang menunjukkan kemampuan akselerasi vokal Salma dan kemampuan head voice-nya yang mencapai nada F5. 8. Idealis tapi terukur. Meski dikenal cukup idealis, tapi idealismenya Salma adalah sesuatu yang terukur. Track Amin dan Sesal adalah sebuah kompromi Salma dengan branding musiknya yang ceria dan groovy. Ini sekaligus membuktikan kalau Salma mendengarkan keinginan fans yang rindu mendengarkan Salma dalam versi sang penutur yang melodius. Jadi, itulah 8 hal yang sekiranya jadi alasan kenapa album Berharap Pada Timur miliknya Salma Salsabil bisa jadi kandidat kuat untuk membawa pulang piala di AMI Awards tahun ini. Kalau ingin mengapresiasi konten-konten kami, kunjungi link di profil ya. Thanks for watching dan sampai jumpa.